Bayangin ondel-ondel nabung 10.000 tiap hari, celengannya transparan bentuk ondel-ondel juga. Selama 11 bulan, dia sabar, gak jajan-jajan, ujung-ujungnya malah naik kambing ke masjid buat kurban. Gokil gak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah dari Allah Ta'ala. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian terhibur, tulis komentar seru kalian di bawah, dan subscribe ya biar kalian gak ketinggalan cerita lucu dan inspiratif lainnya dari ondel-ondel. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memberikan kita rezeki, kesehatan, dan umur panjang hingga bisa sampai di momen istimewa ini. Yuk tulis sholawat untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya di kolom komentar. Misalnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa, tulis juga kalian dari mana ya, biar kita saling kenal satu sama lain. Teman-teman, yuk kita sama-sama terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Karena dengan takwa, Allah akan beri kita jalan keluar dari segala kesulitan dan limpahkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Allah berfirman, "Fasholli lirobbika wanhar." Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Yuk kita tanamkan semangat berkurban sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah yang luar biasa. Pada suatu sore yang teduh di kampung Kebayoran Lama, matahari mulai condong ke barat, menyinari ganggang sempit yang biasa jadi tempat nongkrong anak-anak, ibu-ibu rumpi, dan tentunya ondel-ondel Cimuk. Hari itu, ondel-ondel Cimuk berdiri sendirian di depan warung Waijah, sambil melamun. Wajahnya yang biasanya ceria, kali ini terlihat sedikit sendu, tapi tetap lucu karena mukanya yang selalu tersenyum. Dia berdiri sambil nyender di tiang listrik, celingak-celinguk kayak lagi mikirin utang, padahal nggak juga. Di depan warung Waijah, terpampang sebuah spanduk besar warna merah terang bertuliskan, "Pasar kambing datang lagi. Khusus jelang Idul Adha, ada diskon gokil." Di bawahnya ada gambar kambing putih gagah, lengkap dengan tulisan, "Kambing sehat, gemuk, dan anti drama." Spanduk itu melambai-lambai tertiup angin sore, seolah-olah menggoda siapapun yang lewat, termasuk ondel-ondel Cimuk. Dia mendadak melek, bola matanya berbinar. Wah, ini dia momen yang gue tunggu-tunggu setiap tahun. Tahun ini, harus kurban. Serunya dalam hati sambil mengepalkan tangan ala anime. Tapi begitu buka kantong di balik kostumnya, isinya sobekan struk Indomaret, biji kuaci, dan uang logam 200 perak. Dompetnya, boro-boro ada, buat jajan cilok aja udah ngutang kemarin. Ondel-ondel Cimuk pun mendesah panjang. Ya Allah, duit kagak ada, tapi niat udah membara. Gimana nih caranya biar gue bisa kurban? Gumamnya sambil melihat langit sore yang jingga. Langkahnya lemas menuju rumah panggung kecil yang dia sewa di pinggir kali. Di dalam kamar yang penuh poster motivasi, kayak miskin boleh, nyerah jangan, dan berani mimpi, berani nabung. Dia duduk bersila, memandangi sebuah celengan plastik biasa bentuk ayam yang udah pecah di ketiaknya. Tiba-tiba, muncul ide cemerlang dari kepalanya. Aha, gue harus mulai nabung hari ini juga. Tapi, celengannya mesti spesial. Biar semangatnya beda. Biar gak gampang tergoda sama gorengan 5 biji 1.000. Keesokan harinya, dia jalan ke toko plastik langganan Bu Rahma. Dia tunjuk-tunjuk rak, lihat celengan bentuk Doraemon, bentuk durian, bentuk Tupperware KW, sampai akhirnya matanya tertuju pada satu celengan unik yang digantung di pojokan. Bentuknya ondel-ondel, kayak dirinya sendiri. Dan celengan itu transparan. Wah, ini cocok banget. Gue bisa lihat isi tabungan gue tiap hari, dan wajahnya kayak gue lagi. Jadi kayak nabung ke diri sendiri. Ini baru namanya investasi kepribadian. Serunya sambil jingkrak-jingkrak kecil. Celengan ondel-ondel transparan itu dibawa pulang pakai tas kresek hitam. Takut ketahuan anak-anak komplek dan diledekin. "Wi ondel-ondel nabung juga ye? Mau beli baju lebaran?" Tapi Cimuk nggak peduli. Di kamarnya, dia letakkan celengan itu di atas meja kecil dari kardus mie. Lalu dia ambil spidol dan kertas karton, dan nulis besar-besar, "Target, beli kambing 3 juta Idul Adha 11 bulan lagi."
Terus dia tambahin tulisan kecil di bawah. Mulai hari ini, tiap hari 10.000. Bismillah. Ditempel di tembok pakai isolasi bening, persis di atas celengan. Jadilah altar nabung versi ondel-ondel. Hari pertama, dia buka dompet recehan, ambil 2 lembar 5 ribuan yang tadinya mau dipakai beli es kelapa di Bang Ipul. Dengan penuh haru dan semangat, dia cium dulu uangnya. Maaf ya, bukan buat jajan kamu hari ini. Lalu dilipat rapi dan dimasukkan ke perut celengan transparan ondel-ondel itu. Bismillah, semoga jadi rezeki kurban gue ya Allah, katanya sambil menatap langit-langit triplek. Malam harinya, sebelum tidur, dia duduk di depan celengan itu, kayak orang meditasi. Sambil minum teh manis hangat, dia nyengir sendiri. Wih, 1 hari berhasil. Tinggal 329 hari lagi, katanya sambil ngetik di kalkulator HP jadulnya. Tapi besoknya, godaan datang. Tukang somai lewat, bawa promo, buy 2 get 1 bakso goreng gratis. Waduh, Cimuk mulai goyah. Tapi dia tutup telinga pakai bantal dan mengingat motonya, kurban itu serius. Jangan kalah sama cilok. Setiap hari, dia disiplin banget. Bahkan dia bikin jadwal alarm di HP, 10.000, masukin. Setiap jam 9 malam, alarm itu bunyi, dan dia langsung buka dompet, ambil 10.000, lalu masukkan ke celengan. Ada hari-hari dia harus nahan lapar, nahan beli kopi sachet favoritnya, dan lewat warung dengan mata terpejam biar gak tergoda beli keripik. Tapi semua itu dia tahan demi satu tujuan, bisa beli kambing kurban dari hasil usahanya sendiri. Dalam 1 bulan, terkumpullah 300.000. Dia catat di kalender, bulan 1 sukses. Dan bikin perayaan kecil sendiri di rumah. Nyalain kipas angin sambil makan nasi sama kerupuk, ala-ala pesta syukuran. Setiap bulan, dia hitung-hitung sambil nyanyi, 300.000, tinggal 10 bulan lagi. Celengan ondel-ondel transparan itu pun jadi pusat perhatian. Teman-temannya pada heran. Ini beneran loh, dia nabung tiap hari. Gila, tekadnya kuat banget. Ada yang ngira dia nabung buat kawin, ada yang bilang buat beli sound system biar ngamen keliling. Tapi Cimuk tetap bungkam. Tunggu aja ntar, bakal heboh saat gue beli kambing nanti, batinnya. Sampai-sampai dia pasang CCTV mainan, kamera dumi beli 25.000, di atas celengan. Bukan buat ngerekam beneran, tapi biar ada efek, awas diawasi, kalau ada tangan-tangan jahil. Dan dia kasih tulisan di celengan, celengan ini diam-diam ngintip kamu, supaya orang takut ngambil. Bahkan suatu hari, dia mimpi celengannya ngomong, terima kasih udah konsisten ya. Gue siap berubah jadi kambing kalau kamu terus berjuang. Waktu terus berjalan, dan setiap malam, ritual 10.000 jadi hal sakral. Kadang dia ngobrol sama celengannya kayak sahabat. Gimana kabarmu hari ini? Udah kenyang belum? Sambil senyum-senyum sendiri. Mungkin buat orang lain aneh, tapi buat Cimuk, itu bentuk cinta dan dedikasi. Setiap bulan, dia foto isi celengannya dan simpan di galeri dengan judul, Perjuangan Kurban Cimuk. Bahkan suatu kali, dia bikin presentasi PowerPoint buat presentasi ke anak-anak kampung. Judulnya, Menabung ala Ondel-Ondel, dari nol sampai kurban. Anak-anak pada ngakak, tapi sekaligus semangat nabung juga. Dan begitulah, hari-hari awal perjuangan Cimuk dimulai. Dengan celengan transparan berbentuk dirinya sendiri, semangat yang gak pernah kendor, dan niat mulia untuk berkurban di hari raya nanti, ondel-ondel Cimuk menginspirasi banyak orang, bahwa gak perlu jadi orang kaya dulu untuk bisa berbagi. Cukup dengan niat yang kuat, disiplin harian, dan keyakinan bahwa Allah akan mencukupi, insya Allah, kambing pun bisa terbeli. Bulan demi bulan berlalu. Celengan transparan ondel-ondel milik Cimuk makin gendut kayak perut bapak-bapak abis makan ketupat sayur. Setiap malam, ia tetap setia menyisihkan uang 10.000, kadang 2 lembar 5 ribuan, kadang 1 lembar lusuh 10 ribuan yang udah dilipat-lipat kayak origami, dan kadang uang koin receh yang dibungkus plastik biar gak copot-copot waktu masuk celengan. Tapi satu hal yang pasti, dia konsisten. Setiap malam jam 9, alarm, masukin 10.000. Dari HP jadulnya bunyi nyaring kayak toa masjid. Begitu alarm berbunyi, dia langsung berdiri tegak, jalan pelan-pelan kayak robot, dan langsung buka dompet. Lalu dengan hikmat memasukkan uang ke celengan. Kayak sholat malam versi ekonomi.
katanya sambil nyengir. Suatu hari di bulan ketujuh, celengan itu udah mulai gak muat. Uangnya sampai menekan plastiknya dari dalam. Wajah ondel-ondel di permukaan celengan pun terlihat makin tegang. Seolah-olah ngomong, tolong, gua kenyang. Bahkan tangan Cimuk jadi susah buat masukin uang. Harus pakai ujung sendok atau sedotan buat dorong uang masuk. Tapi Cimuk nggak mau bongkar dulu. Belum waktunya. Sabar ya, celengan. Satu kali lagi masuk. Nanti gue kasih kamu istirahat di laci. Katanya sambil nyuapin uang ke lubang kecil di kepala celengan itu. Kehidupan sehari-harinya pun berubah. Dulu, Cimuk kalau siang suka keliling ngamen bareng rombongan rebana. Tapi sekarang dia kerja lebih rajin. Kadang bantu bersihin musola, kadang jagain parkir di acara hajatan, kadang bantu jadi badut ulang tahun, walaupun mukanya tetap ondel-ondel. Semua honor dia kumpulin. Gue rela gak jajan, asal kambing bisa kebeli. Katanya sambil nolak tawaran kopi susu literan dari Wak Adul yang biasanya selalu dia beli tiap akhir bulan. Yang lucu, kadang dia malah didatangi anak-anak kecil yang kepo. Bang Cimuk, itu celengan isinya udah banyak ya? Bisa buat beli robot gak? Tanya si Ucup, bocah SD yang hobi ngintip dari jendela. Cimuk cuma senyum. Bisa, Kap, bisa buat beli kambing robot bahkan. Tapi abang lagi nabung buat kurban. Tahun ini abang pengen kasih yang terbaik buat Allah. Anak-anak pun bengong, kagum sekaligus bingung. Kurban itu kayak kasih hadiah ya, Bang? Tanya si Tisna. Cimuk jawab sambil garuk-garuk topengnya. Iya, tapi bukan hadiah biasa. Ini bentuk cinta kita ke Allah, kayak Nabi Ibrahim dulu. Kampung pun mulai heboh. Cerita tentang ondel-ondel yang nabung tiap hari buat beli kambing kurban menyebar kemana-mana. Ibu-ibu pengajian sampai bapak-bapak tukang ojek pada ngomongin. Bahkan ada yang mulai terinspirasi. Wak Ijah pasang celengan di warungnya, ditulis, nabung buat kurban, bukan cuma buat arisan. Bahkan, RT setempat bikin lomba nabung kurban buat anak-anak. Namanya, Celengan Akhirat. Tapi perjuangan Cimuk nggak selalu mulus. Ada masa-masa berat. Seperti saat sepupunya datang numpang nginep seminggu, dan doyan banget minum es teh. Uang dapur nyaris ludes. Tapi Cimuk tetap gak ambil uang dari celengan. Pernah juga waktu hujan deras, atap bocor, dia harus pakai jas hujan di dalam rumah. Tapi tetap gak mau pakai uang celengan buat beli ember. Gue bisa kehujanan, tapi kambing gak boleh batal, ucapnya sambil menampung air pakai baskom. Bulan ke-10, celengan mulai retak. Ada garis panjang dari pinggir kepala sampai dagu. Cimuk panik. Wah, jangan sampai jebol sekarang, belum waktunya. Katanya sambil lap celengan itu kayak merawat bayi. Dia bungkus celengan pakai selimut kecil, lalu simpan di lemari. Tapi karena penasaran, dia intip dari lubangnya. Kelihatan uang warna-warni numpuk sampai leher celengan. Insya Allah cukup. Insya Allah ini cukup buat beli kambing gede. Saking semangatnya, dia mulai survei pasar kambing lewat HP. Buka video YouTube tentang cara pilih kambing sehat. Ikut grup Facebook Kambing Sehat Nusantara. Sampai browsing cara menawar kambing tanpa menyinggung perasaan penjual. Bahkan dia latihan naik kambing pakai bantal sofa. Dia ikat bantal ke kursi, lalu duduk sambil teriak, "Weh, kita ke masjid." Iya, Cimuk punya impian. Bukan cuma beli kambing, tapi naik kambingnya dari pasar ke masjid. Biarlah orang-orang liatin, dia pengen bikin sejarah. Akhirnya, bulan ke-11 pun tiba. Hari itu, tanggal 1 Zulhijjah. Hari pertama bulan Zulhijjah yang penuh berkah. Cimuk bangun pagi-pagi, mandi lengkap, pakai parfum, walau aromanya agak nyengat, dan berdiri di depan celengannya. Sudah saatnya, katanya lirih. Lalu dia ambil palu plastik mainan, karena takut celengan luka parah. Tapi setelah dipukul sekali, nggak pecah. Dia coba lagi, tetap nggak pecah. Akhirnya dia pakai ulekan cobek dari dapur. Maaf. Pecah sudah celengan transparan itu. Isi uang langsung berserakan kayak konfeti. Satu persatu uangnya dikumpulkan, dirapikan, dan dihitung. Butuh waktu 2 jam buat ngitung semua. Dia hitung dengan teliti, bahkan pakai kertas tali Marx ala anak SD. Dan hasilnya, pas banget, Rp3.300.000. Ya Allah, pas, Pak Aas.
Cimug langsung sujud syukur. Nangis. Beneran nangis. Tangis ondel-ondel yang selama ini lucu, sekarang berubah jadi haru. Gue berhasil, gue bisa kurban. Akhirnya, setelah 11 bulan gak jajan gorengan, gak ngopi-ngopi, gak beli sandal baru, tangannya gemetaran saat dia masukkan semua uang itu ke dalam kantong kain. Dia pun siap berangkat ke pasar kambing besok. Tapi malam itu dia tidur dengan senyum paling lebar yang pernah dia punya. Besok, kambing, gue datang. Pagi itu, Cimug bangun lebih awal dari ayam jantan. Padahal biasanya dia baru bangun kalau sudah dicolek emak-emak yang nyapu halaman depan rumahnya. Tapi kali ini beda. Ada semangat yang membara di dada ondel-ondel berwajah merah cerah itu. Ia bangun, cuci muka, nyisir rambut wignya yang agak kusut karena semalam tidur pakai helm demi mimpi naik kambing, dan langsung siap-siap berangkat ke pasar kambing. Cimug pakai pakaian terbaiknya, baju koko warna biru laut, sarung kotak-kotak, dan sandal swallow yang sebelahnya udah dililit solasi. Di lehernya ada handuk kecil warna pink dengan tulisan, "Selalu bersyukur," yang dia dapat waktu ikut lomba mewarnai tahun lalu. Kantong kain berisi uang kurban dia peluk erat, seperti pelukan anak kucing ke induknya. Bismillah ya Allah, semoga dapat kambing sehat, cakep, gak ngambek, dan tahan naik turun tanjakan. Doanya sebelum berangkat. Sampai di pasar kambing, suasana rame banget. Suara kambing mengembik bercampur dengan teriakan pedagang yang gaya jualannya lebih heboh dari host kuis TV. Kambing sehat. Ada yang minum air zam-zam semalam. Kambing anti mainstream, cocok buat kurban dan konten TikTok. Cimug langsung melongo, kagum sekaligus bingung. Tapi dia tetap tenang. Dikeluarkannya catatan kecil berjudul, "Checklist Kambing Idaman Cimug." Di dalamnya tertulis kriteria kambing. 1. Harus sehat. 2. Harus nggak galak. 3. Harus bisa diajak jalan ke masjid. 4. Harganya jangan lebih dari 3 juta. 5. Kalau bisa, warnanya matching sama baju koko gue. Dia keliling dari satu kandang ke kandang lain, ngobrol sama pedagang, elus-elus kambing, sampai nyium tangan kambing satu-satu buat ngetes baunya. Ada kambing yang terlalu kecil, ada yang terlalu besar sampai nyenggol tiang pasar, dan ada juga yang keren banget tapi harganya 5 juta lebih. Tapi akhirnya, jeng, dia nemu seekor kambing berwarna putih kecoklatan, dengan tanduk imut dan wajah lembut yang kayak ngajak ngobrol. Namanya, Sule, kata si penjual. Kambing ini jinak. "Mas, kemarin dia nganter anak saya ke sekolah," ujar penjualnya sambil ngakak. Tawaran pun terjadi. Cimug pakai jurus andalan, senyum-senyum sambil pegang kantong uang. Si penjual ngerti, dan akhirnya sepakat, 3 juta rupiah pas, termasuk tali dan bonus 1 ikat rumput buat camilan kambing. "Deal," kata Cimug sambil loncat kecil kayak anak-anak dapat es krim. Dia langsung ambil uangnya dari kantong, dihitung dengan pelan sambil gemetar. Setelah uang diserahin, kambing Sule resmi jadi milik Cimug. Nah, ini bagian paling gokil, Cimug naik kambing. Beneran, dia minta izin sama si penjual untuk naik ke atas kambing dan pulang naik kambing ke masjid. Orang-orang di pasar heboh. Ada yang videoin, ada yang teriak, "Hidup ondel-ondel penunggang kambing." Cimug naik dengan hati-hati, duduk di atas punggung Sule sambil pegang tali. Dia kayak Raja Arab versi Betawi, lengkap dengan ekspresi bangga dan senyum 5 jari. Sepanjang jalan dari pasar ke masjid, semua orang melongo. Anak-anak ngikutin di belakang sambil tepuk tangan. Ibu-ibu ngintip dari jendela, dan bapak-bapak pengajian sampai berhenti ngaji buat lihat pemandangan langka itu. "Bang Cimug, naik kuda ya?" "Bukan, ini kambing masa depan," jawabnya sambil dadah. Bahkan ada kakek-kakek bilang, "Udah lama saya gak lihat kurban segokil ini." Masuk halaman masjid, Cimug turun perlahan. Dia peluk Sule dan bisik, "Terima kasih udah nemenin gue sampai sini. Lo hebat." Lalu dia lap jidatnya yang keringetan, narik napas panjang, dan melangkah masuk ruangan panitia kurban. "Assalamualaikum, saya mau setor kambing," katanya sambil senyum. Semua orang di sana tepuk tangan. Ada yang mewah haru, ada yang langsung posting ke story Instagram, dan ada yang bilang, "Ini dia, inspirasi kurban tahun ini." Di halaman masjid, suasana udah mulai ramai. Spanduk bertuliskan, "Pelaksanaan kurban Idul Adha Masjid Al Barokah, tergantung besar-besar."
suci. Anak-anak kecil lari-larian sambil bawa balon warna-warni. Ibu-ibu duduk sambil mengipas wajah pakai brosur sembako murah, dan bapak-bapak sibuk angkat-angkat tenda. Tapi perhatian mereka langsung teralihkan waktu Cimuk, si ondel-ondel berbadan besar dan rambut kriwil yang khas, muncul sambil menuntun kambing yang baru dibelinya, Sule. Salah satu panitia kurban sampai nyeletuk, "Astagfirullah, ini beneran ondel-ondel bawa kambing? Apa saya masih ngelindur abis sahur tadi?" Yang lain langsung ngakak. Suasana yang tadinya penuh rutinitas mendadak jadi pecah tawa. Anak-anak berteriak, "Bang Cimuk datang! Bang Cimuk datang!" Beberapa warga langsung ambil HP buat ngerekam momen langka ini. Ada juga mak-mak yang bisik-bisik, kalau semua ondel-ondel kayak dia mah enak, kagak cuma joget, tapi juga bawa hewan kurban. Cimuk dengan langkah mantap membawa Sule ke tempat penyembelihan. Dia sempat lus kepala kambingnya dan bisik pelan, "Sule, lo kambing terbaik yang pernah gue kenal. Semoga pengorbanan lo diterima Allah." Ya, gaya Cimuk yang serius itu malah bikin beberapa warga jadi haru. Ada yang tiba-tiba jadi mikir ulang tentang makna kurban. Bahkan ada bocah yang bisik ke ibunya, "Bu, tahun depan aku pengen nabung kayak Bang Cimuk, biar bisa beli kambing juga." Proses penyembelihan berjalan hikmat. Cimuk berdiri di sisi lapangan sambil menunduk. Dalam hati dia melafalkan doa yang pernah dia hafal dari ceramah YouTube. "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin." Ketika takbir dikumandangkan, semua orang ikut mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd." Air mata Cimuk jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena bangga dan terharu. Dari celengan transparan berbentuk ondel-ondel, dari ribuan rupiah tiap hari, kini akhirnya bisa melaksanakan kurban pertamanya sendiri. Nah, soal sisa uang 300.000, jangan remehkan manajemen keuangan versi ondel-ondel. Cimuk udah bikin anggaran darurat di selembar kertas buram bekas bungkus kerupuk. Dia bagi 300.000 itu jadi beberapa pos. Pertama, 50.000 rupiah buat biaya potong kambing. Lalu 75.000 rupiah buat beli plastik bening ukuran 1 kg dan 2 kg. Selanjutnya 50.000 rupiah buat konsumsi panitia, beli gorengan, teh manis, dan sedikit roti tawar. Sisanya, masih ada 125.000 rupiah. Nah, uang itu dipakai buat ongkos angkut daging kurban ke rumah-rumah warga. Tapi bukan pakai truk. Loh, Cimuk pinjam gerobak sayur dari Pak Slamet, tetangganya. Dihias pakai pita merah dan tulisan, "Gerobak berkah kurban Cimuk." Dia keliling kampung nganterin daging sambil senyum dan sesekali nyelutuk lucu. "Ini bukan daging sapi ya, Bu, ini Sule. Tapi tenang, Sule rela kok." Warga ketawa sambil nyambut daging dengan ucapan, "Makasih ya, Bang Cimuk. Barokallah." Cimuk gak berhenti sampai situ. Dari sisa-sisa kantong plastik dan tali rafia, dia bikin kantong mini berisi brosur kecil yang ditulis tangan sendiri. Isinya pesan, "Semoga kita semua jadi orang yang ikhlas berkorban, bukan cuma Idul Adha, tapi setiap hari dalam hidup." Brosur itu dia sisipin di setiap bungkus daging. Ada yang sampai mewek bacanya. Padahal sebelumnya cuma niat nyari tulang buat sop. Dan reaksi warga, gokil. Semua sepakat, ini kurban paling niat, paling lucu, tapi juga paling ngena di hati. Dari anak-anak sampai kakek nenek pada cerita, "Gue gak nyangka ya, ondel-ondel bisa ngajarin kita makna nabung, sabar, dan ikhlas." Bahkan ada yang bilang, "Gue juga pengen celengan bentuk ondel-ondel tuh. Bisa nabung sambil diingetin sama Cimuk tiap hari." Setelah semua daging kurban selesai dibagikan, Cimuk duduk lelah di bawah pohon mangga dekat masjid. Napasnya ngos-ngosan, tapi senyumnya nggak pernah luntur. Matanya menatap langit biru yang perlahan mulai berganti warna jingga. Sinar matahari sore menyelinap di antara dedaunan, seolah ikut mengucapkan selamat atas perjuangan panjang selama 11 bulan terakhir. Kambing Sule mungkin sudah tidak ada, tapi kenangan tentang proses kurban pertama ini akan terus hidup dalam ingatan Cimuk dan warga sekitar. Anak-anak kecil mulai mengerubuni Cimuk sambil bawa celengan mereka masing-masing. Ada yang bentuknya ayam, tabung pringles, kaleng susu bekas. Bahkan ada yang mulai meniru gaya Cimuk dengan bikin celengan dari botol plastik yang ditempel gambar ondel-ondel. "Bang Cimuk, aku mau nabung juga kayak abang. Tahun depan aku juga mau beli kambing."
teriak seorang bocah bernama Jaka, semangatnya membara. Cimuk cuma ketawa dan bilang, yang penting sabar, rajin, dan jangan suka ngambilin duitnya ya. Kampung yang sebelumnya sering ribut sama isu-isu receh, mulai dari jemuran yang dituduh nyipratin air, motor yang diparkir sembarangan, sampai soal gorengan siapa yang enakan, kini malah jadi lebih harmonis karena semangat kurban dari Cimuk. Bahkan Pak RT bilang, tahun depan kita bikin gerakan, celengan kolektif kampung. Kita bikin celengan besar di pos ronda, tiap hari nyumbang 2.000, setahun bisa buat beli sapi baren. Semua warga setuju, dan langsung cari ember bekas buat mulai nabung. Di sisi lain, aksi Cimuk juga bikin viral di media sosial. Video ondel-ondel naik kambing ke masjid, lengkap dengan latar lagu lucu dan teks caption, bukan kuda lumping, tapi kambing kurban, langsung jadi trending topik di TikTok dan Reels. Komentar netizen rame, kalau ondel-ondel aja bisa kurban, masa kita kagak bisa? Ajarin gue nabung dong Cimuk. Sampai, Cimuk for RW. Ada juga produser TV yang tertarik buat ngajak Cimuk main sinetron religi spesial Idul Adha. Tapi Cimuk cuma senyum dan bilang, saya ondel-ondel, bukan artis. Tapi kalau buat ngajarin anak-anak nabung dan berbuat baik, saya mau. Beberapa hari setelah Idul Adha, Cimuk bikin acara kecil-kecilan di lapangan. Namanya, Kurban Ceria Bareng Cimuk. Dia ajak semua anak-anak buat main game edukatif seputar kurban. Ada lomba mewarnai kambing, lomba hafalan surat Al-Kautsar, sampai nonton bareng film pendek yang dia edit sendiri dari video proses nabung sampai kurban. Warga yang datang dikasih minuman gratis dan stiker bertuliskan, bangga jadi bagian dari kurban Cimuk. Semua pulang dengan hati gembira dan semangat baru untuk berbuat baik. Dari situlah nama Cimuk makin harum di kampungnya. Bukan cuma karena jogetnya yang khas dan lucu, tapi karena ketulusan, semangat berkurban, dan inspirasinya yang meresap sampai ke hati warga. Tahun depan, bukan cuma Cimuk yang bakal kurban, tapi seluruh kampung ingin ikut jejaknya. Dan semua bermula dari satu celengan transparan berbentuk ondel-ondel. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, kisah lucu tapi penuh makna dari Cimuk si ondel-ondel yang menabung setiap hari 10.000 sampai bisa berkurban sendiri, akhirnya selesai kita tonton. Semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua bahwa nabung itu nggak susah, asal konsisten dan ikhlas. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, karena dengan sholawat hidup kita jadi lebih tenang dan berkah. Kami juga ingin berpesan, mari kita semua tetap bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Ingat bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan dengan niat, karena Allah pasti akan dibalas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Seperti dalam surat Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar 2. Mari kita renungkan ayat ini, bahwa kurban bukan hanya menyembelih hewan, tapi juga menyembelih ego, malas, dan hawa nafsu kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan tulis di kolom komentar, sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, dan tulis juga dari mana asal kalian. Biar kita bisa saling kenal dan doakan satu sama lainnya. Terakhir, kami mendoakan untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan memberikan kita kekuatan untuk terus istiqomah di jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di kisah lucu inspiratif berikutnya bareng Cimuk, si ondel-ondel paling semangat kurban. Bulan Sabit Kambing.